Selamat pagi Mbak Julita. Ya, pada pekan lalu rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis. Apakah penguatan ini akan berlanjut di pagi ini atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang pagi ini rupiah ditutup justru sedikit mengalami pelemahan ya. Oke. Kemarin ditutup di 14.080, pagi ini dibuka di 14.100 gitu ya. Karena memang di akhir pekan lalu kondisinya USD cenderung menguat indeks dolarnya gitu ya. Karena memang rilis data ekonomi di dalam negeri Amerika Serikat juga sedikit mengalami perbaikan gitu ya, terutama dari sentimen yang ada gitu ya. Dan kalau kita lihat memang adanya naik turun dari proses Brexit maupun juga dari perundingan stimulus di Amerika ini membuat USD sedikit mengalami kenaikan. Namun kemungkinan besar pelemahan rupiah akan cenderung terbatas sih. Terbatas itu apakah akan terjadi sepanjang hari ini atau bagaimana? Ya mungkin kemungkinan besar sepanjang perdagangan rupiah akan sedikit mengalami tekanan ya, mungkin di antara level rentang antara 100 hingga 150 mungkin, karena memang kondisi dalam negeri juga coronanya stabil gitu ya, bertambahnya sekitar 6 ribuan gitu ya per hari, sedangkan pasien sembuh masih sekitar 4 ribuan gitu ya, 4.000 sampai 4.600 lah. Dan ini mungkin tiap hari kalau kita lihat mungkin ada kenaikan antara 1.400 sampai 1.800 hari, dan ini ketika kasus aktif bertambah gitu ya, kemungkinan besar ada potensi bahwa rumah sakit kapasitasnya akan penuh lagi dan mungkin akan mengalami lockdown lagi, sehingga memang kasus corona dalam negeri harus segera turun gitu ya untuk kemudian rupiah bisa menguat lebih lanjut seperti itu. Masih itu ya sentimennya dari COVID-19. Tapi kalau Anda lihat ini kan kita jelang libur panjang nih ya. Tidak begitu panjang sih sebenarnya, cuman perekonomian kita nanti akan benar-benar sedikit terganggu karena libur ini. Nah, transaksinya sejauh ini seperti apa sih Mas Puguh? Ya, kalau kita lihat memang libur panjang memang juga apalagi akhir tahun gitu ya, membuat beberapa investor memang juga cenderung bermain aman ya, karena memang ada libur panjang juga, tidak hanya dalam negeri, sebenarnya di luar negeri juga beberapa negara juga akan ada libur panjang gitu ya, sehingga memang investor akan cenderung bermain aman, mungkin pasar akan cenderung sideways gitu ya hingga akhir tahun nanti, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, maksud kami pekan ini ada rilis neraca perdagangan. Nah, prediksi Anda ini akan seperti apa, Mas Puguh? Ya, kalau kita bicara keseluruhan trade balance, saya yakin masih akan cenderung surplus gitu ya. Mungkin sedikit mengalami penurunan karena memang ekspektasinya adalah ketika ekonomi kita di November, kita lihat ekonomi juga sudah mulai naik, kita inflasi juga sudah mulai naik. Mungkin proses manufaktur juga naik, sehingga mungkin dari sisi impornya juga akan mengalami kenaikan gitu ya, terutama bahan baku dan mungkin barang modal gitu ya. Sehingga kemungkinan besar trade balance kita akan sedikit mengalami penurunan namun masih surplus gitu ya, dan mungkin hingga akhir tahun masih akan menjadi salah satu penopang utama jadi GDP kita gitu ya. Dan mungkin kemungkinan besar trade balance kita masih akan surplus antara mungkin sekitar 2,6 miliar sampai sekitar 2,8 miliar lah untuk bulan November ini. Tapi neraca perdagangan kita ini masih bisa akan mendorong rupiah nggak? Atau ada hal lain yang sebenarnya bisa mendorong rupiah? Ya mungkin kalau rilis trade balance ini sesuai ekspektasi gitu ya, antara sekitar 2,6 sampai 2,8 miliar US dollar, ini ada potensi bahwa ini akan mendorong rupiah menguat di tengah pekan nanti ya, karena ini rilisnya masih tanggal 15 gitu ya, mungkin di Selasa Rabu ada potensi ini akan mendorong rupiah menguat gitu ya. Namun di sisi lain juga pasar akan wait and see, ada Fed meeting juga, ada BI meeting pekan ini gitu ya, dan mungkin kalau kita bicara impact-nya apakah sangat besar ya, mungkin akan kembali menguatkan rupiah di bawah level 14.100 kalau rilisnya ternyata positif seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari regional Asia, rupiah terhadap mata uang Asia bagaimana Mas Puguh? Ya mungkin kalau kita bicara pagi ini aja gitu ya, mungkin ada potensi rupiah sedikit mengalami tekanan gitu ya, karena memang satu COVID dalam negeri juga nggak begitu bagus ya kondisinya seperti dijelaskan tadi juga, sedangkan di negara-negara mungkin seperti China ini juga cukup positif gitu ya, mungkin dengan Japanese yen karena market masih wait and see, Japanese yen sebagai safe haven ini juga berpotensi mengalami penguatan gitu ya, sehingga mungkin dengan mata uang China dan juga mungkin Japanese yen, rupiah akan sedikit mengalami tekanan. Oke, kita tahu bahwa memang secara keseluruhan di Asia sebagai sumber manufaktur terbanyak begitu ya, itu turun, dan juga Jepang akan rilis juga untuk indeks manufakturnya. Apakah ini cukup berpengaruh untuk rupiah terhadap mata uang Jepang atau seperti apa Mas Puguh? Ya mungkin kalau kita bicara ya memang indeks manufaktur Jepang cukup positif ya, meskipun masih tumbuh negatif gitu ya, sedikit mengalami perbaikan dibandingkan pekan lalu, dan ini juga yang akhirnya membuat mungkin hari ini rupiah akan cenderung tertekan dengan Japanese yen seperti itu sih. Cenderung tertekan. Nah, untuk trennya setidaknya sampai akhir tahun ini Anda melihat bagaimana Mas Puguh? Ya mungkin kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini dan juga mungkin pasar yang akan bermain hati-hati gitu ya, dan kondisi pasar mungkin akan cenderung sideways, ada optimisme
vaksin COVID-19, namun di sisi lain juga kita dihadapkan bahwa dengan kasus yang cenderung naik gitu ya, mungkin rupiah akan bergerak cenderung sideways gitu ya, mungkin antara 14.000 hingga 14.200 seperti itu sih, hingga akhir tahun nanti. Baik, Mas Pugu, rentang pergerakannya untuk sepanjang hari ini bagaimana? Ya mungkin kalau kita bicara dalam rentang sempit gitu ya, support dan resisten support 1 berada di level 14.100, resisten 1 ada di level 14.050, dan mungkin kalau kita bicara lebih jauh di support 2 gitu ya, support 2 ada di level 14.060 dan resisten 2 ada di 14.175, seperti itu sih. Ya, Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.